Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu yang sedang memantau uji publik sebelum nantinya data Bapak Ibu sekalian difinalisasi oleh BKN. Berikut akan saya sampaikan informasi mendesak dari Kemenpan dan BKN bagi Bapak Ibu sekalian dalam tahapan uji publik. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di hari Rabu semalam, Bapak Ibu sekalian, BKN kembali mewajibkan agar seluruh Pemda melakukan validasi pendataan tenaga non-ASN di daerahnya masing-masing sebelum nantinya ditetapkan sebagai keputusan final hasil pemetaan tenaga non-ASN di semua instansi. Ini memang sedang berjalan. Ada sebagian berdasarkan informasi yang kita himpun, ya, rekan-rekan kita juga hingga hari ini masih belum masuk dalam data prafinalisasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Nah, ini yang sedang diurus dalam beberapa hari ke depan. Dikutip dari Kompas, Badan Kepegawaian Negara mewajibkan instansi melakukan verifikasi dan validasi ulang untuk memastikan data tenaga non-ASN yang terdaftar sesuai dengan kategori menurut Surat Menteri Pan-RB nomor B 1511 yang lalu. BKN telah merilis hasil pendataan tenaga non-ASN yang terrekapitulasi pada portal BKN per 3 Oktober. Dengan total ini berjumlah cukup banyak sekali, ya, 2.215.542 orang yang terdiri dari 335.639 instansi pusat dan 1.879.903 instansi daerah. Inilah yang sudah masuk ke data BKN, namun belum semua seperti disampaikan tadi ini mencakup tenaga non-ASN di semua Pemda. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Pak Satya Pratama menjelaskan jumlah instansi pemerintah yang mengikuti pendataan tenaga honor atau tenaga non-ASN sebanyak 590 instansi. Almana instansi tersebut meliputi 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Nah, melalui pengumuman hasil pendataan non-ASN ini, pemerintah pusat meminta Pemda melakukan validasi dan verifikasi ulang. Instansi juga wajib mengumumkan ke masyarakat melalui kanal informasi resmi instansi masing-masing. Ini paling lambat 8 Oktober sudah harus diumumkan. Sehingga kalau kita ikuti Bapak Ibu sekalian, masing-masing Pemda ini sudah mulai menyampaikan pengumuman terkait dengan hasil pendataan tenaga non-ASN prafinalisasi. Hal sebelumnya ini juga disampaikan oleh Menpan RB bahwasanya non-ASN dari hasil pendataan tembus 2 juta, instansi diminta lakukan validasi dan uji publik. Kalau menurut data yang dihimpun di 30 September, ya, data yang terkumpul adalah 2.113.158 orang. Ini di 5 Oktober tadi berubah menjadi 2.215.542 orang. Dalam kesempatan itu, Kemenpan RB mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing. Kemudian Surat Menteri Pan-RB nomor B 1917 tentang tindak lanjut pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah juga sudah diterbitkan di tanggal 30 September yang lalu. Berdasarkan surat tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pak Abdullah Azwar Anas meminta kepada seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terkait data-data non-ASN. Bagi instansi yang belum melakukan input dan tenaga ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam aplikasi pendataan BKN, tulis surat Menpan terbaru. Untuk menjaga validasi dan akuntabilitas data tenaga non-ASN yang telah diajukan, Kementerian Pan-RB mewajibkan semua instansi mempublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman pendataan non-ASN selama 5 hari kalender, paling lambat tanggal 8 Oktober. Dan untuk mendapatkan tanggapan atau umpan balik dari masyarakat sebagai dasar untuk perbaikan data. Nah, tanggapan atau masukan dari masyarakat ini juga Bapak Ibu sekalian dikirim melalui portal Pemda setempat. Perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat nih tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17 WIB melalui aplikasi pendataan tenaga non-ASN milik BKN. Surat tersebut juga menegaskan data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pertanggungjawaban mutlak yang ditantangani oleh PPK, dan apabila tidak dilengkapi dengan SPTJM maka data dianggap tidak valid. Hingga dalam hal ini PPK memerlukan SPTJM dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Demikian ditulis dalam surat tersebut. Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah sangat terbuka menerima masukan dan kami terus dalami semua opsi langkah terkait tenaga non-ASN ini, termasuk dari sisi kemampuan fiskal pemerintah, imbuh Pak Anas. Sebagai tindak lanjutnya Bapak Ibu sekalian, maka di 4 Oktober ini kalau kita perhatikan adalah surat Kemenpan yang menyampaikan hasil pendataan prafinalisasi tenaga non-ASN di Kementerian Pan-RB. Disebutkan di sini ada 52
masalah tenaga non-ASN di Kemenpan RB. Namun yang menjadi poin pentingnya di sini adalah di poin ketiga terkait dengan uji publik. Hal mana untuk pendataan ini dijelaskan di ayat kedua, bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Lalu di poin ketiga, dibuka uji publik yang mana memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memberikan umpan balik apabila terdapat penyimpangan terkait hasil pendataan tenaga non-ASN di lingkungan Kementerian Pan RB dengan menyampaikan surat resmi yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 serta melampirkan bukti. Nah, ini yang menurut saya agak sulit dipenuhi oleh masyarakat terkait dengan pengaduan untuk uji publik yang disampaikan oleh pemerintah. Hal mana tentu masyarakat dalam hal ini ya tidak serta-merta selama ini memberikan perhatian terkait dengan tenaga non-ASN ini. Bukti yang diminta ini barangkali agak sulit dipenuhi. Dilanjutkan, surat ini ditujukan kepada Kepala Biro SDM atau organisasi dan Hukum Kementerian Pan RB paling lambat 9 Oktober 2022. Apabila kemudian hingga tanggal 9 tidak ada masukan atau laporan dari masyarakat, maka hasil prafinalisasi tenaga non-ASN itu dinyatakan valid oleh pemerintah. Dan begitu juga di daerah Bapak Ibu sekalian, beberapa daerah saya ambil mewakili juga sudah menyampaikan pengumumannya untuk uji publik ya. Misalnya ini adalah Kabupaten Pati sudah menyampaikan jumlah tenaga honor kategori 2, kemudian pegawai non-ASN-nya, yang mana juga isi dari surat edaran ini sama dengan Kemenpan ya, ada batasnya. Poin 4 disebutkan usul pendataan atau koreksi aduan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3 disampaikan secara tertulis pada Badan Kepegawaian Daerah mulai tanggal 3 sampai 10 Oktober 2022 dan dipertegas di poin 5 bahwa ini bukan untuk pemberkasan pengangkatan menjadi ASN. Begitu juga Bapak Ibu sekalian untuk Kabupaten Lahad juga menyampaikan tenaga non-ASN di daerahnya. Hal sama juga disampaikan, namun di poin 4 jelaskan bahwa pada masyarakat yang mengetahui adanya penyimpangan data terhadap tenaga non-ASN tersebut agar dapat menyampaikan pengaduan atau sanggahan atau keberatan dengan menyampaikan surat resmi dan ditandatangani di atas materi Rp10.000 serta melampirkan bukti. Surat tersebut disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lahad paling lambat tanggal 8 Oktober 2022. Ini secara umum ya syarat yang diberikan oleh pemerintah untuk uji publik ini apabila masyarakat mau mengadukan terkait kebenarannya adalah menggunakan surat bermaterai Rp10.000 kemudian dilampirkan dengan bukti. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang datanya sudah ada masuk dalam data BKN tahap prafinalisasi, apabila tidak ada laporan dari masyarakat maka data Bapak Ibu sudah terekam di BKN yang selanjutnya nanti akan dipetakan bagaimana penuntasannya hingga di tahun 2026 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BKN baru-baru ini. Namun untuk Bapak Ibu ya yang hingga di hari ini juga belum masuk ini, maka Bapak Ibu harus memperbaiki ini konsultasi dengan Pemdanya agar kiranya tahap finalisasi nanti data-data Bapak Ibu sekalian sudah masuk. Barangkali ini yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.